Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam. Kiranya saudara-saudara sekalian tetap dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus menyertai dan menolong kami untuk boleh memahami dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini Selasa 4 Oktober 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 16. Begini firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai on mahata aka sibahenomuna, ganukma madok hata hasitongan tudonganna, hasitongan dohot uhum, hadameon ma panguhumon muna di pertukuan muna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah perjalanan kehidupan umat Israel, kita bisa belajar dan melihat bagaimana Allah kita itu adalah Allah yang selalu penuh kasih, penuh kesabaran, penuh pengampunan. Meskipun memang Allah kerap kali membiarkan umatnya jatuh ke dalam tangan musuhnya, membiarkan mereka mengalami masa penuh penderitaan karena ketidaktaatan, karena pemberontakan mereka terhadap Allah. Namun Allah dengan tangan terbuka selalu mau menerima umatnya kembali, menuntun mereka untuk boleh kembali menjalani kehidupan yang baru. Selalu ada kesempatan bagi umatnya. Dan itu juga saudara-saudara sekalian yang terjadi ya kepada umatnya bangsa Israel ketika mereka tertawan di negeri Babel 70 tahun lamanya akibat dari pemberontakan mereka sendiri. Setelah lewat 70 tahun Allah kembali merancang untuk menuntun mereka kembali pulang ke negerinya, ke kota Yerusalem, untuk memulai kehidupan mereka yang baru. Allah merancang untuk memulihkan kehidupan umatnya tersebut. Namun saudara-saudara sekalian, kita juga tidak boleh salah memahami ya tentang kemurahan hati Allah,
pengampunan Allah yang selalu diberikan kepada umatnya, termasuk juga kepada kita masing-masing. Kalau Allah memberikan pengampunannya, memberikan janji pemulihan kepada umatnya, itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, tanpa sebuah ketentuan-ketentuan yang harus dituruti oleh umatnya. Kalau Allah memberikan pengampunannya dan ia berjanji untuk memulihkan kehidupan umatnya atau anak-anaknya untuk dipulihkan kembali, tentu Allah mau anugerah yang ia berikan tersebut harus diterima dengan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang ditunjukkan lewat kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, pengampunan dan pemulihan di dalam kehidupan orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan umatnya itu hanya akan dapat kita terima ketika kita memang benar-benar mau menyesali setiap kejahatan, pemberontakan yang pernah kita lakukan, dan kita mau hidup bertobat. Tanpa itu pengampunan tidak akan pernah Allah berikan kepada kita. Allah mau setiap orang yang benar-benar mau menerima pengampunan yang dia sediakan, anugerah keselamatan dan pemulihan di dalam kehidupannya, semua itu harus kita terima dengan hati yang benar-benar mau penuh tanggung jawab, mau menghargai, mensyukuri anugerah itu, dan kita belajar untuk menyelaraskan hidup kita kembali seturut dengan kehendak Allah. Dan itu pula saudara-saudara sekalian yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita lewat renungan hari ini, yang mengatakan tadi, berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Saudara-saudara sekalian, Allah mengingatkan umatnya yang baru saja pulang dari tanah Babel, ya, dari tanah pembuangan, kembali ke negeri mereka, agar mereka mulai belajar hidup dengan berkata benar seorang akan yang lain. Mereka harus mulai belajar untuk menjalankan hukum secara adil, sesuai dengan kehendak Allah, dengan benar. Dan dengan demikian mereka akan melihat bagaimana Allah mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang mereka. Saudara-saudara sekalian, Allah menginginkan supaya umatnya, supaya setiap kita anak-anaknya belajar untuk hidup benar di hadapan Allah. Belajar untuk mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Perkataan-perkataan yang benar itu berarti kita hidup di dalam kejujuran, bukan dengan kebohongan, bukan dengan memutarbalikkan fakta, bukan dengan fitnah, bukan dengan kata-kata yang kita rancang hanya untuk menutupi kesalahan kita, mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri, dan tentu itu hanya akan membuat kerugian, penderitaan kepada orang lain. Allah mau juga kita belajar untuk menghormati Allah dengan menjalankan setiap hukum yang telah Ia tetapkan dengan benar. Hukum bukan untuk dipakai bagi kepentingan diri seseorang, tetapi hukum diaturkan untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan keadilan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak, ya, bagaimana kita merindukan hidup yang benar, hidup yang menghormati kekudusan Allah dengan perkataan-perkataan kita yang benar-benar memang
menunjukkan bahwa kita takut akan Allah. Perkataan-perkataan yang jauh dari dusta dan kebohongan. Baik itu terhadap sesama kita. Dan juga bagaimana kita belajar untuk mencintai keadilan di tengah-tengah kehidupan kita terhadap sesama kita. Ketika kita membiarkan hidup kita selalu dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan ketidakbenaran, tipu daya, muslihat, kebohongan, itu sesuatu yang benar-benar jahat di mata Allah. Ketika kita hidup dengan mempermainkan hukum untuk kepentingan diri kita sendiri, dengan tidak mempedulikan keadilan bagi orang-orang di sekeliling kita, itu sama saja dengan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Dan ketika kita tetap hidup dengan menikmati kejahatan tersebut, dengan tidak menghormati apa yang telah Allah tetapkan, tentukan dalam kehidupan kita, cara hidup kita sebagai umatnya, maka Allah tidak akan memberikan pemulihan itu di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita mau taat, hidup di dalam kebenarannya, di sanalah kita akan merasakan, kita akan melihat bagaimana damai sejahtera dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kalau kita mau merasakan hidup di dalam damai sejahtera, mari seperti yang firman Tuhan katakan, saat ini kita harus hidup di dalam kebenaran. Lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat tindakan dan perbuatan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Dan di sanalah anugerah pengampunan selalu dinyatakan bagi kita. Di sanalah pemulihan seperti yang Ia berikan kepada umatnya juga akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari saudara-saudara sekalian belajar untuk hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap hidup kita setiap hari menjadi saksi dari kebenaran Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Supaya kami belajar untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Lewat perkataan kami maupun lewat tindakan sikap kami. Supaya kami boleh melakukan hukum dengan benar, bersikap adil terhadap sesama kami. Dengan demikian kami boleh tunjukkan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau selalu menyediakan pengampunan, kasih-Mu bagi kami, pemulihan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kiranya kami boleh senantiasa merespon semua anugerah-Mu tersebut dengan penuh tanggung jawab, hidup taat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Jamah hati setiap orang agar setiap kami belajar hidup untuk takut akan Engkau. Sembuhkan setiap yang dalam keadaan sakit. Hiburkan hati yang sedang dalam keadaan bersusah hati. Kuatkan setiap anak-anak-Mu yang tengah lemah. Beri pengharapan bagi setiap orang yang mungkin sedang dalam keadaan berputus asa. Biarlah firman-Mu saat ini memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara tetap hidup selalu di dalam anugerah Tuhan dan kita belajar setiap hari untuk mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Sampai jumpa. Shalom.